Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Edisi kali ini Mata Ketiga mengajak Anda memperbincangkan tentang Yayasan SCP, Secure Contain and Protect yang misterius. Ini sebuah organisasi rahasia transnasional yang bekerja secara diam-diam di seluruh dunia. Yayasan bekerja di luar wilayah hukum, diperkuat dan dipercaya oleh setiap pemerintahan besar nasional dengan tugas yaitu untuk menyimpan objek, wujud dan fenomena ganjil. Keganjilan-keganjilan yang merupakan ancaman signifikan untuk keamanan global dengan ancaman fisik maupun psikologi. Simak kisah berikut ini. SCP, Secure Contain and Protect. Yayasan SCP adalah organisasi rahasia transnasional yang bekerja secara diam-diam di seluruh dunia. Yayasan bekerja di luar wilayah hukum, diperkuat dan dipercaya oleh setiap pemerintahan besar nasional dengan tugas yaitu untuk menyimpan objek, wujud dan fenomena ganjil. Keganjilan-keganjilan tersebut merupakan ancaman signifikan untuk keamanan global dengan ancaman fisik maupun psikologi. Yayasan bertugas untuk mempertahankan kenormalan agar populasi sipil di seluruh dunia bisa hidup dan melanjutkan keseharian mereka tanpa rasa takut, ketidakpercayaan atau keraguan atas keyakinan mereka, juga untuk mempertahankan kebebasan manusia dari pengaruh luar angkasa, luar dimensi dan luar biasa. SCP singkatan dari Secure Contain and Protect. Sesuai dengan namanya, setiap huruf melambangkan fungsi dan tujuan tertentu. Secure berarti organisasi ini mengamankan anomali-anomali tersebut dari tangan masyarakat sipil atau organisasi rival melalui pengamatan yang luas. Jika Anda tahu SCP Foundation merupakan latar dari game SCP Containment Breach, tapi Anda mungkin tidak tahu lebih banyak soal asal-muasalnya. Beberapa SCP terfavorit. Dalam database yayasan, terdapat lebih dari 2.500 SCP dengan kelas-kelas tertentu. Sebelum kita ke SCP-nya, kita akan membahas soal kelas-kelasnya berikut ini. Aman. Anomali dengan kelas ini bisa dibilang cukup dimengerti untuk dilaksanakannya penyimpanannya. Bagaimanapun, bukan berarti objek tersebut sama sekali tidak berbahaya. Apapun bendanya bisa jadi berbahaya bila diaktifkan atau diprovokasi. Misalnya SCP-993 adalah sebuah acara TV bernama Bubble the Clone. Siapapun yang berusia di atas 10 tahun yang menonton Bubble the Clone akan mengalami koma di awal pertunjukan hingga akhir pertunjukan. Menurut gambaran orang-orang yang mengalami koma ini, sebelum mereka dalam kondisi koma, mereka akan merasakan nyeri seperti ditusuk, kemudian kehilangan kesadaran. Sementara bagi mereka di bawah usia 10 tahun yang menonton, mengatakan kepada yayasan bahwa konten pertunjukan itu dipenuhi pemandangan berdarah atau adegan sadis, dan Bubble akan mengajari cara menyakiti orang lain dalam pertunjukan itu. Jika terus mengamati perilaku ini, itu akan mengakar di dalam pikiran Anda. Ujung-ujungnya, tidak hanya akan ada perilaku yang menyakiti orang lain, tetapi penyakit mental bahkan bisa terjadi dalam jangka panjang. Jadi bagi anak-anak yang sudah menonton, yayasan akan memberikan amnestik hilang ingatan kelas A. Setelah amnestik, orang-orang ini tidak akan ingat bahwa mereka pernah menonton acara TV ini. Euclid. Kelas Euclid ini biasanya berisi beberapa SCP dengan persepsi dan kecerdasan otonom. Karena mereka dapat berpikir secara mandiri atau memiliki kemampuan untuk bertindak, sehingga tidak dapat diprediksi. Jadi dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menampung dan mempelajarinya. Keter. Anomali dengan kelas Keter merupakan anomali yang dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi umat manusia. Prosedur penyimpanan untuk anomali dengan kelas ini sangat kompleks dan dalam beberapa kasus harus dinetralisir atau dimatikan secepat mungkin. Di atas adalah pengantar singkat tentang SCP. Selanjutnya siapkan mental Anda, karena kami akan membawa Anda melihat SCP yang paling menakutkan. Moldester Moon. Pertama adalah Moldester Moon. Ini merupakan kelas Keter yang paling sulit dikendalikan.
Ini adalah seraut wajah manusia mengambang dengan diameter 1,2 meter. Selalu ada senyum menyeramkan menghiasi wajahnya, dan ketika Anda menatap matanya, Anda tidak akan bisa bergerak sampai ia membawa pergi sukma Anda sepenuhnya. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah jangan sampai menatap matanya. Gambar yang kita saksikan sekarang video diambil saat dia belum ditampung. Biasanya ia bergerak dengan kecepatan 4 km per jam. Para peneliti Foundation menemukan Mole Desermon dapat menembus benda fisik apapun yang diketahui sehingga tidak dapat dikendalikan secara efektif dalam satu ruang. Saat ini yayasan menempatkannya di tempat penampungan bawah tanah yang diberi kode Site 85B. Penampungan ini agak mirip seperti labirin yang bergerak, memiliki jalan setapak yang melingkar, namun dinding di ujungnya akan bergerak mundur dengan kecepatan 4 km per jam. Perangkat ini akan membimbing Mole Desermon terperangkap di sini. SCP-087. SCP-087 adalah tangga di sebuah sekolah kelas Euclid. Nama dan lokasi sekolah ini telah disegel. Saat memasuki tangga ini, jarak yang terlihat hanya 1,5 anak tangga karena tangga tidak memiliki jendela dan tidak ada lampu penerang, sehingga orang yang masuk ke dalam tangga perlu dilengkapi dengan perlengkapan penerangan. Namun jangan mengira bisa menerangi seluruh tangga, karena apapun sumber cahaya di atas 75 watt akan diserap. Setelah beberapa ditelusuri, Anda akan mendengar tangisan yang memilukan ketika Anda memasuki tangga SCP-087. Tapi ketika para peneliti bergerak ke arah sumber suara, mereka baru tahu bahwa tidak peduli berapa banyak anak tangga yang telah Anda turuni, suara isak tangis ini akan selalu berjarak 200 meter dari Anda. Menurut laporan para penjelajah, di SCP-087 akan selalu menemukan seraut wajah manusia tanpa pupil atau anak mata. Yayasan tidak dapat memastikan apakah dia agresif, tetapi dapat dipastikan isak tangis itu bukan darinya. Dalam eksplorasi terakhir, yayasan menemukan bahwa tangga SCP-087 tampak seperti ruang asing karena kedalaman tangga itu jauh melampaui kedalaman bangunan semestinya. Sampai hari ini, masih belum pasti apakah tangga SCP-087 itu berujung. Saat ini pintu masuk tangga telah dipasang dengan pintu baja yang diperkuat dan disamarkan sebagai ruangan penyapu, melarang semua orang untuk masuk. SCP-049. SCP-049 sekilas tampak seperti dokter maut hitam di Eropa abad ke-15 dan ke-16 dengan tingkat Euclid. Yayasan saat ini tidak dapat mengetahui penampakan SCP-049 yang sebenarnya di balik dekorasi tersebut. Karena setelah dilakukan penelitian ternyata semua dekorasi SCP-049, termasuk topeng dan pakaian ternyata adalah bagian dari tubuhnya. Benar, Anda tidak salah dengar. Setelah tes genetik oleh ahli diketahui, semua dekorasi ini memiliki struktur seperti otot dan merupakan bagian dari tubuh SCP-049. Secara umum, kepribadian SCP-049 sangat lembut dan juga bekerja sama dengan yayasan dengan baik untuk melakukan berbagai penelitian. Namun ketika merasa ada seseorang yang terserang wabah, dia akan langsung marah dan mencoba membunuh orang tersebut. Cukup hanya dengan menyentuh korbannya, maka korban akan langsung kehilangan semua tanda-tanda kehidupannya. Anehnya setelah membunuh seseorang, biasanya ia merasa sangat menyesal. Ia akan berusaha mengembalikan nyawa korban dengan operasi. Kadang-kadang orang yang sudah mati itu benar-benar bisa dihidupkan kembali, tapi orang yang dibangkitkan itu bukan lagi sosok dirinya semula. Orang-orang ini seperti mayat hidup dan mengikuti perintah SCP-049. SCP-1471. SCP-1471 adalah sebuah aplikasi yang dapat diunduh secara gratis, diberi peringkat sebagai kelas Euclid. Ketika tanpa sengaja Anda mengunduhnya, aplikasi ini akan mengirimkan foto-fotonya sendiri dalam waktu 3 hingga 6 jam setelah diunduh. Biasanya latar belakang foto-foto ini adalah tempat yang sering Anda kunjungi dalam hidup Anda. Dalam tempo 48 jam kemudian, ia akan muncul di tempat yang Anda singgahi barusan. Dengan cara ini,
Dia akan mendekati Anda selangkah demi selangkah. Hingga 90 jam kemudian, Anda akan melihatnya dalam kehidupan nyata dan dia akan berusaha menatap Anda. Saat ini Foundation tidak tahu mengapa ia ingin menatap Anda. Ketika Anda merasa takut dan ingin menghapusnya, Anda akan menemukan aplikasi itu tidak dapat dihapus sama sekali karena di desktop seluler Anda tidak akan menampilkan gambar perangkat lunak SCP-1471. Saat ini satu-satunya cara yang diketahui untuk menghentikannya adalah dengan tidak melakukan kontak mata dengannya dalam waktu 90 jam setelah pemasangan aplikasi. SCP-682. Terakhir yang akan kita lihat adalah level Keter yang super berbahaya. SCP-682 adalah seekor kadal super besar. Ia sangat benci semua makhluk hidup, meski seekor kucing yang lucu sekalipun akan langsung membuatnya naik pitam. Ia tidak hanya memiliki EQ yang sangat tinggi, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan manusia. Dan ketika berkomunikasi, ia pernah berkata bahwa keinginan terbesarnya adalah membuat semua kehidupan di bumi lenyap. Karena kekuatannya yang tak terbatas dan kemampuannya untuk terus beregenerasi, jadi saat ini tidak ada cara apapun untuk melenyapkannya, sampai yayasan kemudian menyimpannya dalam cairan yang penuh dengan kadar asam keras, sehingga baru sedikit bisa mengendalikannya. Yayasan menyatakan akan melakukan berbagai cara untuk memusnahkannya, namun masih perlu penanganan yang serius sebelum tiba hari itu. Apakah SCP itu nyata? Sampai di sini, yakin banyak orang yang ragu dan bertanya-tanya, apakah SCP itu nyata? Kita harus kembali ke tahun 2007 terkait pertanyaan ini. Satu SCP tahun itu ditemukan, dan itu adalah SCP-173. SCP-173 adalah sebuah patung bayi raksasa yang berukuran besar. Patung aneh ini tidak akan bergerak ketika dilihat, tetapi ketika mengalihkan pandangan darinya walau setengah detik pun, ia akan langsung menyerang sampai Anda kehilangan nyawa. Nah pemirsa, di manakah hal yang mengerikan itu ditemukan? Jawabannya adalah di forum supranatural dari situs web 4chan. Saat itu seseorang yang mengaku sebagai Moto 42 menerbitkan artikel pendek yang mendeskripsikan kemampuan supranatural SCP-173 dan mengutip karya seniman berusia 51 tahun bernama Jepang Izumi Kato. Jadi Anda tidak salah dengar, SCP sebenarnya adalah sebuah organisasi mata-mata fiktif. Saat Moto 42 mempublikasikan SCP-173, tidak hanya menarik perhatian banyak orang, bahkan banyak netizen yang terus mengembangkan kreativitasnya. Solitaire menciptakan banyak karakter menarik, karena itu terciptalah SCP saat ini. Apakah menurut kalian ini agak mirip dengan sosok orang kurus jangkung? Sosok orang kurus jangkung ini juga ditemukan di dunia maya. Penulis yang menciptakan orang kurus jangkung bahkan memverifikasi bahwa sosok orang kurus jangkung itu tidak ada. Tetapi kemudian banyak orang yang mengklaim melihatnya di kehidupan nyata. Belakangan, ada yang bahkan ikut serta dalam ritual tumbal yang mengerikan untuk menjadi budaknya. Oleh karena itu, sebagian orang berpikir bahwa meskipun SCP berasal dari penciptaan di internet, bukan berarti mereka tidak ada sama sekali. Kami percaya dalam kehidupan setiap orang, sedikit banyak pasti pernah mengalami hal seperti ini. Yaitu jelas-jelas hanya ada seorang diri di ruangan ini, tetapi selalu merasa diawasi, dan ketika melihat ke belakang, tidak ada siapapun di sana, dan bahkan mendengar suara kelereng yang menggelinding pada tengah malam dari lantai atas tak berpenghuni. Pernahkah terlintas dalam benak Anda, bisa jadi fenomena supranatural itu memang benar-benar ada? Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.